Aduh, sekarang mau record. Ya, tugas UTS. Coba, bentar nih. Bentar. Udah mulai. Aduh, halo. Perkenalkan, nama saya Bima ya. Aduh, alhamdulillah ini langsung udah mulai ya. Maaf ya guys. Kamar kelihatan berantakan ya. Wajarlah anak laki-laki. Ya, alhamdulillah ya. Sekarang saya di sini ingin memberitahukan sebuah ilmu. Tiba-tiba nih memberitahukan sebuah ilmu ya. Ya, ini petugas UTS. Saya ingin memberitahukan gimana sih masa Golden Age atau masa keemasan dari bangsa Islam. Tapi sebelum kita mulai ya, kita intro dulu. Udah selesai intronya? Oke, langsung aja kali ya. Tapi kan gak enak ya kalau misalkan menjelaskan tanpa diiringi sebuah lagu. Yuk, kita pasang lagu. Kok Naruto? Salah. Ganti lagu. Nah, ini chill nih, enak nih. Santai aja kita ya menjelaskannya. Jadi, saya akan menjelaskan gimana sih ya bukan perkembangan sih. Iya sih, peradaban kemasan Islam itu gimana gitu ya. Mulai dari, mungkin banyak sih kok dibahas ya. Mungkin bisa dari masyarakatnya gimana, ataupun ilmu pengetahuannya gimana, lalu warisan juga gimana ya. Banyak sih kok dibahas kayak itu. Yang pertama gimana ya jelasinnya? Nih, jadi peradaban kemasan Islam itu ya dimulai pemahaman saya, terus pengetahuan saya itu dari abad ke-8 sampai dengan abad 14 nih. Nah, di zaman ini orang-orang nih, masyarakat di sana tuh lebih mementingkan mempunyai ilmu tinggi. Jadi misalkan nih, ada orang dari desa, dia tuh ke kota atau tempat yang pendidikan untuk ilmu gitu. Umpamanya sama kayak orang merantau dari desa ke kota mencari sebuah rezeki gitu, sebuah kekayaan gitu. Tapi bedanya yang dicari itu kekayaan di zaman sekarang. Nah, di zaman kemasan itu ya tuh sebuah ilmu gitu. Karena bagi mereka tuh ilmu tuh adalah sesuatu yang mulia gitu. Seorang yang memiliki ilmu tuh termasuk orang-orang yang mulia gitu. Nah, jadi pada zaman itu ya masyarakat tuh berlomba-lomba untuk mencari ilmu. Benar-benar berlomba-lomba gitu. Sama zaman sekarang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan. Nah, kalian tahu kan imam-imam besar kayak Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i itu. Nah, beliau-beliau yang mulia itu lahir di zaman itu. Zaman Golden Age. Kenapa disebut Golden Age? Karena emang menghasilkan orang-orang hebat gitu. Pertama, 4 imam besar. Kedua, ilmuwan-ilmuwan hebat kayak Ibnu Sina, terus ada Al-Khawarizmi, terus ada Al-Kindi dan sebagainya ya. Yang masing-masing ilmuwan tuh jago di bidangnya masing-masing gitu. Kayak misalkan ini deh, pertama tuh Ibnu Sina tuh. Itu jago di bidang kedokteran ya. Itu hebat tuh. Di zaman itu tuh dia bisa disebut bapaknya dokter lah. Karena gitu tuh saking hebatnya ya, dia menciptakan karya salah satunya Asyif gitu ya. Nah, sampai sekarang pun itu menjadi warisan gitu bagi kedokteran modern zaman sekarang gitu. Karena emang ilmu yang beliau berikan tuh sangat bermanfaat sampai zaman sekarang gitu. Oke, tadi Ibnu Sina nih. Nah, sekarang Al-Khawarizmi siapa sih, nggak tahu sih. Dia tuh bapak matematika lah kalau di Islam ya. Itu bapak matematika lah. Dia penemu aljabar, penemu algoritma yang dipakai sampai zaman sekarang. Dan kita belajar matematika nih. Dari SD, enggak SD sih, SD mah gak belajar aljabar, SMP lah kira-kira. Kita belajar aljabar ya, itu berasal dari Al-Khawarizmi. Nah, kebetulan saya juga dulu lulusan RPL ya. Nah, algoritma itu penting nih.
dalam suatu RPA, rekayasa perangkat lunak gitu. Kenapa? Jadi ya semua aplikasi atau program tanpa algoritma itu tidak akan bisa jalan. Kenapa? Karena kita harus tahu nih, algoritma itu merupakan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dengan sistematis dan logis lah gitu. Nah, kita buat aplikasi, kita harus sistematis kan. Nah, kita juga harus masuk akal gimana sih aplikasi sejalan gitu. Gimana nih, misalnya algoritma itu kayak contohnya kayak kita mau buka pintu lah. Pertama, kita jalan. Kedua, kita pegang gagang pintu. Ketiga, kita puter. Keempat, kita tarik. Nah, kelima, ya udah kita keluar jalan gitu. Ya, dan intinya kayak step-step secara sistematis dan logis gitu. Nah, dalam pembuatan aplikasi ya. Nah, algoritma itu penting untuk menciptakan sebuah konsep. Mungkin kalau misalnya algoritma tidak ada nih, semua aplikasi di dunia ini tidak akan bisa jalan gitu. Makanya bisa dibilang era keemasan Islam tuh banyak deh menghasilkan warisan, menghasilkan ilmuwan-ilmuwan hebat gitu yang ilmunya tuh dipakai sampai zaman sekarang ya. Bisa dibilang the best ever era bagi umat muslim lah, golden age gitu. Ya itu warisan ilmu, belum lagi warisan arsitek kayak Taj Mahal yang di India itu. Ya itu jangan salah, itu juga salah satu warisan dari generasi dari era keemasan Islam tersebut. Sih banyak sih sebenarnya. Kalau dibilang era keemasan Islam tuh ya yang bisa saya bilang dari masyarakatnya nih, dari ekonominya, perdagangan, mereka berdagang. Makanya Islam pada zaman itu sangat luas kan. Nah, mereka juga berdagang itu bukan sama muslim doang, tapi ke non muslim, karena toleransi di sana di zaman itu juga sangat tinggi. Makanya disebut golden age. Kayak ilmu filsafat lah. Ilmu filsafat di zaman itu kan, bukan zaman sebelumnya itu kan oleh Yunani ya. Yang misalnya ahli filsuf Yunani itu Socrates, Aristoteles dan sebagainya lah, Plato gitu. Nah, di zaman itu juga ilmu filsuf itu, ilmuwan-ilmuwan filsuf itu belajar gitu ke Yunani gitu dan membuat karya gitu, atau translate lah bahasanya, translate ilmu-ilmu filsuf Yunani ke Islam gitu. Nah, dikumpulnya di mana? Di Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah tuh berada di Baghdad lah. Dulu tuh bisa dikenal sebagai pusatnya pendidikan lah pada zamannya gitu. Karena saking lengkapnya, ilmu filsuf ada, ilmu matematika ada, ilmu kedokteran ada, apalagi banyak lah yang tidak bisa saya sebutkan ya. Kira kalau dibilang kenapa disebut golden age ya karena itu, karena saking banyaknya. Karena gimana dibilangnya, saking banyaknya warisan tokoh yang dihasilkan di zaman itu, yang tidak bisa yang ilmunya tuh masih bisa dipakai sampai sekarang lah, yang tidak bisa dilupakan bagi ini orang-orang muslim gitu, karena mereka tuh berjasa bagi era ini, perubahan era lah. Nah, bisa disebutkan ya dari era keemasan ini ya, pertama masyarakat kompetitif dalam mencari ilmu, karena mereka percaya gitu, orang yang punya ilmu tuh lebih mulia lah dibanding yang enggak. Karena kalau orang yang punya ilmu pasti mereka bisa bertahan hidup di zaman itu, karena saingan jadi orang-orang berilmu ya, otomatis mereka mau gak mau harus cari ilmu lah. Masa terkikis lah kalau misalnya, atau tereliminasi lah, mereka menyerah dalam mencari ilmu. Kedua, warisan-warisan tokoh-tokoh dan juga bangunan-bangunan yang ada di zaman itu sampai sekarang tuh masih ada gitu. Jadi kedua hal itu tuh salah satu menjadi pada zaman itu disebut golden age atau masa Islam. Begitulah yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kalian bisa ini ngambil yang baik-baiknya lah apa yang saya sampaikan gitu.
Jangan diterima dengan mentah-mentah lah apa yang bisa saya sampaikan lah. Jangan di ini mentah-mentah lah apa yang saya sampaikan, karena saya juga manusia gitu. Saya bisa salah, bisa apa gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih ya, dan apa ada kesalahan. Bye bye.